Oke. Oke. Hey guys, Eh, Selamat malam. Kami dari Malam. malam guys. kelompok Hai. akan menjelaskan tentang sejarah hukum. Nah, di sini ada narasumbernya. Yang pertama ada saya, Anggita Saina, dengan NIM 221143, dan teman-teman saya, Rehan. Halo semuanya, nama aku Rehan. NIM aku 221000184. Salam kenal semuanya. Ya, dilanjut dengan Hai semua, nama saya Tidak dengan MPM 221000171. Saya Nyaman Enadi, NPM 221187. Ya, saya Narita, NPM 221000160. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian sejarah hukum. Ilmu sejarah dan ilmu hukum merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Karena pada dasarnya hukum merupakan produk sejarah yang terus berkembang mengikuti zaman. Sejarah hukum adalah merupakan campuran dari beberapa sistem hukum, yaitu hukum Eropa dan hukum agama dan hukum adat. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan apa sih fungsi sejarah hukum. Yang pertama, mempertajam pemahaman dan penghayatan mengenai hukum yang berlaku sekarang. Yang kedua, mempermudah para pembuat hukum yang berlaku sekarang untuk menghindari kesalahan di masa lampau atau di masa lalu gitu. Yang ketiga, mengetahui makna hukum positif bagi para akademis maupun praktisi hukum dengan melakukan penelusuran dan penafsiran sejarah. Nah, itu dia fungsi sejarah hukum. Hukum itu pasti ada awal kemunculannya, kan? Nah, awal mula timbulnya itu berawal dari tradisi peradaban Barat. Peradaban Barat bersumber kepada peradaban Yunani, di mana negara dipandang lebih penting daripada sebuah atau semua organisasi yang dibuat oleh manusia. Pentingnya sejarah hukum, salah satu kegunaannya, sejarah hukum adalah untuk mengungkap fakta-fakta hukum tentang masa lampau dalam kaitannya pada masa kini. Dengan itu, kita bisa melakukan perbandingan hukum masa sekarang dengan masa lampau. Siapa sih yang menetapkan hukum? Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang, melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan. Terus hukum itu kenapa ada? Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Apa saja sih jenis-jenis hukum? Yang pertama, hukum nasional berlaku di dalam suatu negara. Yang kedua, hukum internasional mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing yang berlaku dalam negara lain. Yang keempat, hukum gereja, kumpulan norma yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. Selanjutnya, mengapa hukum diciptakan dalam kehidupan masyarakat? Balik lagi, seperti yang pertama saya bilang, hukum itu untuk melindungi, menjaga ketertiban negara. Kalau nggak ada hukum, pasti makin amburadul negaranya. Iya, amburadul benar. Iya. Betul. Kacau pokoknya. Terus, hukum sebagai objek kajian sejarah. Menurut L. Van Amperdorn, mengemukakan bahwa dari sisi ilmu hukum adalah gejala sejarah, yang artinya tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus. Ya. Terus beberapa arti pengertian tumbuh dalam hukum. Yang pertama, unsur perubahan.
Dalam unsur ini, terdapat hubungan yang erat yang tak terputus antara hukum pada masa kini dan masa lampau. Hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan satu kesatuan. Artinya, orang akan dapat mengetahui hukum masa kini dengan melakukan penelitian sejarah. Dengan demikian, mempelajari hukum juga berarti mempelajari sejarah. Yang kedua, unsur stabilitas. Hukum sebagai gejala masyarakat tidak berdiri sendiri, artinya dalam masyarakat dan dalam sejarahnya tak ada suatu yang berdiri sendiri, melainkan berhubungan satu sama lain. Oleh karena itu, tumbuh dan perubahannya lembaga-lembaga hukum ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor masyarakat seperti ekonomi, politik, agama, dan norma susila. Nah, sekarang kita mau dengar nih, apa sih pendapat Raihan Syahputra tentang sejarah hukum? Ayo Raihan, silahkan. Sekarang giliran aku ya ngejelasin nih. Jadi aku bakal ngejelasin sejarah sistem hukum di Indonesia. Jadi sistem hukum pada pra-kemerdekaan Indonesia. Sistem tata hukum yang digunakan sebelum 17 Agustus 1945 antara lain sistem hukum Hindia Belanda berupa sistem hukum barat atau biasa disebut civil law dan sistem hukum asli atau biasa disebut hukum adat. Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat adalah menggunakan hukum adat. Pada masa itu, hukum adat diberlakukan oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Setiap daerah mempunyai pengaturan mengenai hukum adat yang berada antara daerah yang satu dengan yang lain. Hukum adat sangat ditaati masyarakat pada masa itu karena mengandung nilai-nilai baik, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kesusilaan, dan nilai-nilai tradisi serta nilai kebudayaan yang tinggi. Salah satunya adalah tokoh yang meneliti hukum adat adalah Van Vollenhoven, di mana penelitinya mengenai hukum adat dimulai sejak tahun 1906 dan selesai pada tahun 1931. Hukum adat di Indonesia menurut Van Vollenhoven diartikan sebagai hukum non-statutair, yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian hukum Islam. Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang, seperti hidup itu sendiri. Hukum adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun-temurun dihormati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia pada zaman sebelum VOC datang ke Nusantara. Nah, hukum adat adalah sebagai hukum positif yang berlaku sebagai hukum yang nyata dan ditaati oleh rakyat yang pada saat itu Nusantara Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan. Naskah hukum adat yang lahir pada waktu itu antara lain Kitab Cikasoma yang dibuat pada masa Raja Dharmawangsa pada tahun 1000 Masehi. Kitab Hukum Gajah Mada pada masa Kerajaan Majapahit dibuat tahun 1331 sampai 1364.
kitab hukum Adigama pada zaman Patih Kanaka dibuat pada tahun 1413 sampai 1430. Dan kitab hukum Uttaramanawandi di Bali. Selain itu ditemukan juga bukti di Palembang. Bentar ya, ini bentar guys. Undang-Undang Palembang. Undang-Undang NAN 20 di Minangkabau dan Undang-Undang Perniagaan dan Pelayaran dari suku Bugis, Sulawesi Selatan. Terus kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit di zaman VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan denaktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia yang kini bernama Jakarta. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Memasuki zaman VOC, yaitu zaman di mana orang asing mulai masuk ke Nusantara dan memberi perhatian terhadap hukum adat. Pada masa ini ditandai dengan kebijakan company terhadap hukum adat dengan cara saling menghormati. Hukum Barat pada awalnya hanya digunakan untuk di daerah pusat pemerintahan company, sedangkan untuk daerah yang belum dikuasai dipersilakan bagi penduduk untuk menggunakan hukum adat mereka, atau bagi yang mau tunduk pada hukum Belanda diperbolehkan. Namun jika akan melakukan hubungan dengan company, maka harus menggunakan hukum Belanda. Dengan kata lain, politik hukum company bersifat opportunities. Jadi ada pertanyaan nih, apa sih opportunities itu? Jadi opportunities itu adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menggunakan dengan sebaik-baik demi diri sendiri atau kelompok demi tujuan tertentu. Jadi tujuan VOC itu datang ke Indonesia itu untuk berdagang dengan mencari rempah-rempah. Setelah itu Belanda menguasai serta memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Makanya sebelum kemerdekaan itu kita kan pakai hukum adat tuh. Dan semenjak datangnya VOC, hukum adat kita tuh suka diadu domba oleh Belanda gitu sih kalau menurut aku. Sekian. Jadi silakan selanjutnya siapa nih? Dari Narita ya. Selanjutnya. Selanjutnya Dinda. Oh, Dinda ya. Bagaimana perkembangan sistem hukum Indonesia pada pasca Orde Baru? Lalu, apakah ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru? Gimana, Dinda? Boleh dijelaskan? Perkembangan hukum di Indonesia pada masa Orde Baru merupakan masa-masa yang bersifat memaksa, kehendak serta bermuatan unsur politis untuk kepentingan pemerintah pada masa saat itu. Pada masa pemerintahan awal Orde Baru, telah dilakukan pembatasan kekuasaan eksekutif. Hal ini disebabkan pada pemerintahan Presiden Soekarno, kekuasaan eksekutif berkedudukan pada pimpinan besar revolusi, yaitu dengan mengesahkan jabatan sebagai presiden seumur hidup. Atas dasar tersebut, pemerintah Orde Baru melakukan pemulihan kewibawaan hukum dan menegakkan the rule of law. Untuk terciptanya serta terlaksananya kegiatan perekonomian pada masa Orde Baru. Untuk penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Lama itu ada penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar. Yang pertama itu kekuasaan presiden dijalankan secara sewenang-wenang. Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR dan DPR yang pada waktu itu belum dibentuk dan dilaksanakan oleh presiden. Terus MPRS menetapkan presiden menjadi presiden seumur hidup. Hal ini tidak dengan ketentuan mengenai masa
jabatan presiden. Terus pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri. Dengan demikian, MPR dan DPR berada di bawah pimpinan presiden. Pimpinan MA diberi status sebagai menteri. Hal ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Terus presiden membuat penetapan yang isinya harus diatur dengan undang-undang yang harus dibuat bersama DPR. Dengan demikian, presiden melampaui kewenangannya. Lalu pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu Front Nasional. Presiden membubarkan DPR. Menurut konstitusi, presiden tidak bisa membubarkan DPR pada tahun 1966 merupakan titik akhir Orde Lama. Ada juga penyelewengan yang terjadi pada masa Orde Baru, yaitu terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter. Lalu berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah atau presiden pada saat itu. Lalu pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis. Pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus-menerus dipilih kembali. Lalu terjadi monopoli penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai dengan keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakannya. Lalu pembatas Sinyalnya ya guys, sabar. Waduh, sepertinya Dinda keluar ya. Ya, Gimana nih? mungkin kita lanjut aja kali ya ke Nyoman Ayunadi. Nanti yang Dinda kita ulang lagi Lanjut jawabannya. aja. Lanjut aja. Ya, lanjut aja yang Dinda nanti diulang aja. Ya, Ditambah, boleh. Ya, jadi untuk pertanyaan buat Nyoman Ayunadi, dari mana saja sumber hukum di Indonesia? Dan apa kaidah dasar pembentukan hukum di Indonesia itu? Ini giliran saya ya. Oke. Jadi sumber hukum itu bermuara pada sumber-sumber yang dimana satu itu ada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Hal yang sama juga diterapkan dalam UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu menempatkan UUD RI 1945 merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Dan yang kedua itu ada undang-undang. Undang-undang itu merupakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan UUD 1945 dan TAP MPR DPR bersama Presiden berwenang membuat UU. Ada beberapa kriteria agar suatu masalah diatur dengan UU. Antara lainnya sebagai berikut, yaitu pertama, UU dibentuk atas perintah ketentuan UUD 1945. Yang kedua, UU dibentuk atas perintah ketetapan MPR. Yang ketiga, UU dibentuk atas perintah ketentuan UU terdahulu. Yang keempat, UU dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah, dan menambah UU yang sudah ada. Dan yang kelima, yang keenam, UU dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan orang banyak. Nah, itu tadi yang undang-undang. Sekarang yang ketiga itu ada peraturan pemerintah pengganti UU atau Perpu. Perpu hanya dikeluarkan dalam hal kegentingannya memaksa dengan ketentuan, satu, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Yang kedua, DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan perubahan. Yang ketiga, jika DPR menolak, Perpu tersebut harus dicabut. Perpu berlaku untuk jangka terbatas, yaitu sampai dengan masa sidang DPR berikutnya. DPR tidak dapat menyetujui Perpu tersebut dengan melakukan perubahan.
Dan yang keempat, di situ ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dapat dibentuk apabila sudah ada UU-nya. Ada beberapa karakteristik peraturan pemerintah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa ada undang-undang induknya. Yang kedua, peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana jika undang-undang induknya tidak mencantumkan sanksi pidana. Yang ketiga, peraturan pemerintah tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan undang-undang induknya. Yang keempat, peraturan pemerintah dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas asal peraturan pemerintah tersebut melaksanakan undang-undang. Dan yang kelima, tidak ada peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU 1945 atau TAP MPR. Terus ada juga yang kelima, peraturan presiden. Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden berdasarkan pasal 4 UUD 1945. Sebelum terbitnya UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan presiden disebut keputusan presiden. Hal itu disebabkan pada waktu itu keputusan presiden mempunyai dua sifat. Apa aja? Yaitu keputusan presiden yang bersifat sebagai pengaturan dan keputusan presiden yang bersifat menetapkan. Dan ada juga yang keenam, itu ada peraturan daerah. Peraturan daerah itu merupakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah adalah sebangun dengan undang-undang. Oleh karena itu, tata cara pembentukannya pun identik dengan tata cara pembentukan undang-undang dengan berbagai penyesuaian. Salah satu perbedaan yang terdapat dalam peraturan daerah adalah adanya prosedur atau mekanisme pengesahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi untuk materi peraturan daerah tertentu. Misalnya materi mengenai retribusi. Dan ada juga yang ketujuh, itu ada peraturan perundang-undangan lain. Peraturan perundang-undangan lain itu adalah jenis peraturan perundang-undangan lain sebagaimana yang disebutkan dalam UU nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 ayat 4 antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD, MA, MK, BPK, Bank Indonesia, Menteri Kepala Badan atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh UU atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Itu tadi merupakan sumber hukum di Indonesia ya. Dan ada sekarang tentang kaidah dasar pembentukan hukum di Indonesia. Itu ada dua. Yang pertama itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang dimana susunan isi dan esensi nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan dalam 3 lingkup, yaitu yang pertama, umum universal, yaitu pangkal tolak penjabarannya dalam bidang kenegaraan dan tata tertib hukum Indonesia, serta penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua itu ada umum kolektif, sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam penegakan tertib hukum Indonesia. Yang ketiga itu khusus konkret, isi, arti, dan esensi Pancasila dapat dijabarkan dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang kedua itu ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu merupakan landasan fundamental sebagai penyelenggara negara. Pancasila memiliki kedudukan yuridis sebagai dasar negara sejak 18 Agustus 1945 bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia membawa konsekuensi logis, yaitu kekuatan imperatif atau memaksa secara hukum. Artinya, menurut warga negara untuk taat dan tunduk pada Pancasila dan aturan hukum yang dijiwainya. Pelanggaran terhadap Pancasila dan peraturan yang dijiwainya diikuti dengan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembukaan UUD 1945 di dalamnya dicantumkan sila-sila dalam Pancasila yang tidak dapat diubah.
Dengan demikian, kedudukan konstitusi tidak dapat diubah. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, tadi ngelanjutin yang Dinda. Dinda mau diulang apa dilanjutin aja? Dinda, mute-nya. Mau diulang apa dilanjut, Din? Diulang aja. Oke, diulang aja. Aku bacain ulang ya. Bagaimana perkembangan sistem hukum di Indonesia pasca Orde Baru? Lalu apakah penyimpangan-penyimpangan di masa Orde Baru dan Orde Lama? Perkembangan sistem hukum di Indonesia pada masa Orde Baru merupakan masa yang bersifat memaksakan kehendak serta bermuatan unsur politis untuk kepentingan pemerintah pada masa saat itu. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, telah dilakukan pembatasan kekuasaan eksekutif. Hal ini disebabkan pada pemerintahan Presiden Soekarno, kekuasaan eksekutif berkedudukan pada pimpinan besar revolusi, yaitu dengan mengesahkan jabatannya sebagai presiden seumur hidup. Atas dasar tersebut, pemerintah Orde Baru melakukan pemulihan kewibawaan hukum dan menegakkan the rule of law untuk terciptanya serta terlaksananya kegiatan perekonomian pada masa Orde Baru. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama itu ada 7 poin. Yang pertama itu kekuasaan presiden dijalankan secara sewenang-wenang. Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR dan DPR yang pada waktu itu belum dibentuk dan dilaksanakan oleh presiden. MPRS menetapkan presiden menjadi presiden seumur hidup. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan presiden. Lalu pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri. Dengan demikian, MPR dan DPR berada di bawah presiden. Lalu pimpinan MA diberi status sebagai menteri. Hal ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Lalu presiden membuat penetapan yang isinya harus diatur dengan undang-undang yang harus dibuat bersama DPR. Dengan demikian, presiden melampaui kewenangannya. Lalu pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu Front Nasional. Lalu presiden membubarkan DPR. Menurut konstitusi, presiden tidak bisa membubarkan DPR. Lalu ada juga penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Di antaranya, terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sehingga pemerintahan tidak dijalankan secara otoriter. Lalu berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah atau presiden. Lalu pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis. Pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan presiden sehingga presiden terus-menerus dipilih kembali. Lalu terjadi monopoli penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai dengan keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakannya. Lalu, pembatasan hak-hak politik rakyat seperti hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Lalu pemerintah bercampur tangan terhadap kekuasaan kehakiman sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka. Lalu pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu Kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas. Lalu terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga merusak segala aspek kehidupan dan berakibat pada krisis multidimensi. Oke, terima kasih Dinda. Nah, terakhir pertanyaan untuk Narita.
Jadi di Indonesia sekarang ini ada berapa sistem hukum sih? Narita boleh dijelaskan? Oke. Negara Indonesia itu menegaskan bahwa dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki sistem hukum. Nah, menariknya, Indonesia itu menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan, yakni sistem hukum sivil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Nah, sistem hukum sivil nih memiliki karakter hukum tertulis berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda dan tetap bertahan hingga sekarang, mempengaruhi produk-produk hukum saat ini. Meskipun masa kolonial telah berakhir 72 tahun yang lalu, bukan 72, 7 sekian ya. Namun benih-benihnya tuh masih dapat dirasa sampai sekarang. Mengingat masih eksis dan berlaku beberapa produk hukum sivil kolonial Belanda. Di bidang hukum pidana, Wetboek van Strafrecht WVS masih berlaku melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 sebagai kitab pedoman dan dalam bidang pidana atau kitab undang-undang hukum pidana. Di bidang perdata, Burgerlijk Wetboek atau kitab hukum undang-undang hukum perdata dan Wetboek van Kopenhandel atau kitab undang-undang hukum dagang itu masih berlaku. Sedangkan dalam bidang acara perdata, Herzien Inlands Reglement, terus Rechtsreglement voor de Buitenwesten, dan Reglement of the Burgerlijk Rechtvordering juga masih diberlakukan dan belum ada perubahan. Selain itu, ada hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Dan hukum adat saat ini itu sangat beragam di Indonesia. Sehingga dalam penerapan secara umum akan menghadapi kendala, tapi cukup efisien untuk masyarakat setempat yang memberlakukannya. Bahkan apabila dikalkulasikan nih, lebih banyak masyarakat yang patuh dan tunduk pada hukum adat daripada hukum negara. Cornelis van Vollenhoven sebagai ahli pertama yang menggagas pembagian hukum adat mengklasifikasikan ada 23 lingkungan adat di Nusantara, yakni Aceh, Gayo, dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatera Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan atau Dayak, Sangihe Talaut, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Bugis atau Makassar, terus Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timur, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura, Jawa Pesisiran, Jawa Mataraman, dan Jawa Barat, Sunda. Sementara itu, menurut Gertz, orang Amerika menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki 350 budaya, 250 bahasa, dan seluruh keyakinan dan agama di dunia ada di Indonesia. Nah, menariknya, hukum Islam juga mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia kan menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan yang bernafaskan syariah Islam seperti UU Penyelenggara Haji, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat, kompilasi hukum Islam atau KHI, dan peraturan daerah syariah atau Perda Syariah telah cukup membuktikan bahwa negara Indonesia tidak melepaskan tanggung jawab urusan beragama dengan urusan negara atau pemerintah, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia dipengaruhi oleh warna hukum kontinental, hukum adat, dan hukum Islam yang pada kenyataannya masing-masing mempunyai pengaruh yang besar dalam sistem hukum di Indonesia. Sekian. Baik. Nah, itu tadi penjelasan dari teman-teman sejarah hukum yang ada di Indonesia. Jadi aku bisa dapat simpulkan, sejarah hukum adalah cabang ilmu yang menelaah sejumlah peristiwa hukum dari zaman dahulu yang disusun secara
kronologis. Sejarah hukum menjelaskan perkembangan hukum untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang terjadi di masa lampau. Dengan mempelajari sejarah hukum, kita juga akan bersinggungan dengan hukum yang berlaku sekarang dan hukum yang akan berlaku di masa depan. Selain itu juga terdapat sebagai kegunaan dalam mempelajari sejarah hukum, salah satunya memahami makna hukum positif dan bagi pembuat hukum akan terhindar dari kesalahan yang terjadi di masa lampau. Mungkin penjelasan dari kelompok 6 untuk sejarah hukum segitu dulu aja. Sampai jumpa. Dadah.